Oke, selamat pagi, selamat hari Senin dan kita ngopi dulu dan ini adalah Novep hari ketiga. Novep hari ketiga ya. Yang kurasakan di Novep hari ketiga itu belum merasakan godaan yang gimana-gimana, urs yang gimana-gimana. Cuman ya memang waktu lihat YouTube dan di YouTube sempat ada yang kayak thumbnail-thumbnail yang begitulah. Tapi so far nggak mengganggu karena ada beberapa temen yang kemarin cerita dia itu relapse gara-gara melihat thumbnail yang seperti itu, thumbnail yang menggoda. Tapi di aku sih kayak gitu tidak begitu tidak begitu mengganggu, atau mungkin yang aku lihat thumbnailnya tidak begitu ekstrim ya, tidak begitu mencolok ya. Terus yang dilihat sama temanku ini thumbnailnya yang jauh lebih berani gitu. Tapi so far hari ketiga aman. Kalau kamu di hari ketiga sekarang juga November hari ketiga, tetap semangat, tetap istiqomah dan ingat dengan tujuan kamu di awal. Tetap jalankan self improvement, jangan cuma hitung hari doang. Kayak mungkin kamu workout, mungkin kamu apa ya? Kamu punya misi. Pokoknya intinya set misi. Jangan hanya misi November hari kesekian. Latih kayak public speaking, latih kayak apa, latih kayak mungkin kamu sedang belajar untuk coding lah mungkin, atau sedang belajar untuk nulis buku, atau sedang belajar untuk banyak hal skill yang bisa kamu pelajari. Jangan jangan cuman kayak Novab doang ya udah nggak ngapa-ngapain. Menurutku itu sangat rugi. Gunakan energi Novab itu sebagai bahan bakarmu untuk produktif. Aku akan mengatakan ini setiap hari sampai Novab hari ke 100 mungkin atau ke berapa. Aku akan selalu konsisten mengatakan ini. Aku akan mengingatkanmu selalu gitu ya. Oke, itu adalah insight dari November hari ketiga. Aku akan membahas pertanyaan dari salah satu subscriber, salah satu temanku di YouTube juga yang bernama, aku sebutin nama nggak apa-apa ya, Mas Pandi Adiaksa, Mas Pandi Adiaksa. Mas Nanda, coba next video bahas tentang misal saya atau siapapun yang berhubungan seks dengan menyewa wanita pekerja, apakah itu boleh atau tidak? Apakah harus menikah dan harus mapan dan siap mental dan finansial dahulu? Terima kasih Mas. Pertanyaan ini mungkin datang karena kemarin aku sempat membahas hubungan seks apakah relapse atau enggak ya. Dan aku ulang lagi jawabannya bahwa hubungan seks itu itu bukan sebuah relapse. Karena di situ kamu berhubungan dengan manusia, kamu melampiaskan nafsumu itu pada manusia, entah itu sama pacarmu atau siapapun tuh. Ya mungkin yang ditanyakan oleh Mas Pandi di sini adalah kalau misalnya sama sama open BO katakanlah seperti itu, pekerja pekerja seksual, bagaimana? Dan di sini dia juga menyinggung apakah harus mapan secara mental dan finansial. Kalau berbicara soal moral dan lain-lain itu aku sebenarnya tidak begitu nyaman apa ya, melarang gini berbicara secara agama. Kayak kalau agama kita tahulah semua agama kayaknya melarang gitu kita berbuat dalam konteks zina gitu ya. Apalagi di agamaku. Dan di sini aku ingin memberikan apa ya, kayak saran aja sih sebagai sama pria dan sebagai teman baik gitu ya. Di sini aku menempatkan sebagai teman baik. Kalau di katakanlah open BO gitu ya, tentu saja itu harus siap finansial. Harus siap finansial karena yang mungkin mungkin kalau kita berhubungan seksual seperti yang aku bilang itu bukan relapse, dan itu sesuatu yang memang alami. Secara biologisnya itu alami sebagai manusia. Aku nggak ngomongin moral loh. Tapi gini, ada persamaan yang cukup mengkhawatirkan juga antara pornografi, ketika kecanduan pornografi, kecanduan PMO dengan nyewa open BO. Gini persamanya, ketika kita kecanduan PMO, kita nonton pornografi, aku yakin 100% kamu gak akan nonton pornografi yang sama. Kamu pasti akan melihat pornografi itu artis yang berbeda. Mungkin artis ini, hari ini, besok itu, lusa itu, besok lagi itu. Di situ otak kamu itu membuat sebuah kebiasaan untuk melihat sesuatu yang baru. Kamu melihat wanita telanjang yang baru. Nah, apa persamanya dengan open BO?
akan sangat jarang kalau misalnya open BO itu, yang aku tahu ya, pecinta dunia lendir itu stick pada satu wanita, satu orang, kayaknya sangat jarang. Justru ketika mereka kecanduan open BO, karena mereka menyukai sensasi perbedaan antara wanita satu wanita lainnya. Jadi kayak sama-sama membuat kecanduan akan suatu hal yang baru. Pornografi, melihat wanita wanita telanjang di layar, open BO melihat wanita telanjang asli yang dibayar. Ini sama-sama menciptakan sesuatu yang kalau dalam istilahnya bahasa Inggrisnya novelty atau kebaruan. Nah, ini bahayanya ini. Jadi kayak otak itu nggak bisa stick pada satu hal. Kita menyukai sesuatu hal yang baru. Dan kalau udah candu, itu sifatnya udah ngeri gitu. Tentu secara finansial harus kuat. Tapi ya kembali lagi, aku di sini menyarankan sebagai teman baik. Ini juga akan menyebabkan kecanduan juga. Kecanduan dengan hal baru, dan di otak pun juga kita akan merasakan dopamin yang sama dengan kecanduan PMO. Karena kalau kita stick pada satu wanita itu jadi susah. Makanya kayak komitmen pernikahan pada satu orang, nggak selingkuh, itu berat. Tapi di jangka panjang itu akan memberikan kebahagiaan. Itu secara otak kita memang suka sesuatu hal yang baru. Tapi apakah kita akan menuruti otak kita? Apakah kita akan menuruti hawa nafsu kita? Justru ketika kita bisa mengendalikan, di jangka panjang itulah yang akan memberikan dampak, memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Keluarga yang harmonis, pasangan, aduh mati. Gak apalah ya, kita lanjut aja. Lampunya mati. Keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Benar-benar tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi dibeli dengan sebuah kesetiaan dan komitmen. Itu sih menurutku. Dan semoga menjawab pertanyaan dari Mas Pandi Adiaksaya, apakah boleh atau tidak. Aku sih menyarankan sebagai teman dekatmu, sebagai orang yang selalu muncul di layar HP-mu, kayak tekanlah seperti itu akan membuatmu kecanduan juga. Jadi jangan kayak membenarkan mending open BO daripada PMO. No. Jangan terus kemudian open BO. Karena kalau open BO itu sifatnya transaksional, dan asal kamu punya uang, ya udah, kamu bisa mendapatkan cewek. Tapi kalau kamu berfokus mencari pasangan, mencari pacar, disitulah skill kamu, skill komunikasi kamu, skill merayu kamu, skill apapun kamu, itu yang ada hubungannya dengan pengembangan diri juga, itu akan meningkat. Tidak semudah open BO. Open BO itu mudah, asal kamu punya uang, semua bisa. Dan kalau misalnya kita mencari pacar, kita mencari pasangan, itu tidak hanya soal skill juga. Kadang kala kita juga butuh uang juga. Kita juga butuh sebagai pria, kita harus treat pasangan kita. Tapi itulah seninya, itulah bentuk dari komitmen kita untuk stick kepada satu pasangan. Itu yang bisa saya sampaikan, yang aku bisa sampaikan di video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Pandi ya. Oke? Dan thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu punya pertanyaan seputar self-improvement, pengembangan diri pria, tanyakan aja di kolom komentar.